Cuman setelah 3 tahun kita bisa pulang minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah itu kita bisa balik lagi, apply lagi. Kuotanya itu negara Indonesia tuh udah dihapus. Tiba-tiba dapat email, shit gitu. Barang-barang gue masih di sana, impian-impian masih pada di sana. Akhirnya harus gone. Waduh, balik lagi ke Indo, biasa dapat segini. Itu lumayan agak-agak stres gue. Kita kadang chef di industri tuh suka menyepelekan kan di depan TV. Enak banget lu kerja gitu-gitu. Cuman pas kita udah nyobain, anjir ternyata susah juga ya. Ada chance gak lu balik lagi? Jujur ada. Oh ada. Suka kangen loh. Iya. Walaupun dulu suka mimpi kayak suara oh my god. Lu nggak pop up men. Sekarang kan semuanya lagi suka banyak yang ngajakin kitchen collaboration. Gue malu Ray. Gue udah lama banget gue mau bikin dish apa. Masa gue bikin seblak. Lah why not ya? Ya masa seblak wagyu. Seblak wagyu. Much for tuning into the show today. Kali ini chef dan juga food content creator Gary Girianza mampir ke podcast kita untuk sharing-sharing soal perjalanan karirnya. Buat yang belum tahu, Chef Gary ini seorang chef profesional tadinya. Dia kerja di restoran-restoran keren di beberapa belahan dunia, khususnya juga di Indo. Posisinya udah oke banget. Tapi kenapa sih dia banting setir jadi food content creator sekarang? Apakah karena pressure-nya terlalu tinggi kerja di restoran atau nggak ada duitnya guys? Di kitchen mungkin duitnya kurang, enakan jadi food content creator. Nah, make sure kalian dengar podcast ini sampai habis karena kita bakal belajar banyak banget dari kisah hidupnya Chef Gary. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram, di Ray Jensen Radio, dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Chef Gary Girianza. Enjoy the show. Oke, kita kedatangan tamu Gary Girianza, food content creator. Hai Gary. Hai Gary. Hai. Apa kabar bro? Apa kabar bro? Udah mulai. Okay. Apa kabar? Kabar baik. Salam dulu biasa. Very nice to see you again. Udah lama banget kita gak ketemu. Sebagai seorang food content creator, pertanyaan pertama, di mana mulai karir di bidang makanan? Pertama sih kalau untuk orang yang belum tahu, sebelum gue jadi food content creator itu kan gue benar-benar mulai di industri ya. Jadi benar-benar kuliah perhotelan. Udah itu lulus, sempat kerja dulu di luar. Lu kuliah di mana? NI, angkatan 2002. Kuliah 3 tahun, terus keterima kerja. Gue termasuk orang yang beruntung sih keterima kerja. Anak baru lulus keterima kerja di Florida, Miami waktu itu. Itu gimana sih prosesnya? Gue sering banget banyak dibilangin, gue lulusan sekolah masak, gue pengen kerja di luar. Gimana prosesnya? Kalau lu sekolahnya di Indo? Itu lumayan lucky sih gue bilang. Karena dulu di kampus itu dia ada kayak program, mereka punya agensi tersendiri. Terus di situ ada orang bisa nge-apply tuh, mau ke Singapura, mau ke apa, gue tulis aja nama gue semua kan. Sambil gue ngayang-ngayang, kayaknya kok ke Amerika asik nih. Gitu kan. Work hard, play hard. Terus habis kayak gitu nggak ada jawaban sama sekali. Waktu itu habis lulus kalau nggak salah, habis lulus tahun 2002 tambah 3 tahun, berarti 2000 berapa ya? 2005. Ya kurang lebih segitu. Iya. Sampai gue sempat ngambil kerjaan dulu di Blitz Megaplex dulu. CGV yang sekarang CGV. Yes. Gue sampai sempat ngambil kerjaan dulu situ, dia nggak ada hubungannya sama kuliner sebenarnya. Sebagai, gue pikir lu di itunya, yang nyajin popcorn bukan? Enggak. Karena gue itu suka banget sama film kan. Iya. Terus, ada lumayan nih waktu itu. Gue inget banget manajemen trainee. Jadi gue di sana. Di training dulu. Di training selama setahun, training manajemen, belajar tentang manajemen ini kayaknya ilmunya bagus. Dan pada saat itu gue inget banget. Duitnya lumayan, waktu tahun 2005 baru lulus dapat 2,5 juta nih, oke nih. Lumayan banget kan. Terus kerjaan yang di bidang yang baru lagi kan. Dan lu suka juga. Gue suka, gue bisa belajar. Nah pas udah jalan sebulan setengah, ternyata ada panggilan. Ada panggilan, ini ada yang mau interview dari Amerika. Yang bener. Kayaknya gak mungkin deh. Tapi yaudah deh gue cobain. Akhirnya pas gue itu ke Bandung, ke kampus, terus gue pikir hanya interview doang. Terus gue pikir
si agensinya itu ngomong bahwa ada utusan dari Amerikanya yang bakalan datang. Ngomong nggak mungkin lah. Ngapain seorang kayak di scouting HR, gitu ya. HR terus GM terus datang-datang jauh-jauh dari Miami ke Bandung. Iya, Setiap buat Budi ketemu gitu. lu. Iya, gitu. maksudnya buat ketemu ngerekrut gitu. Memang sespesial apa? Kayaknya biasa-biasa aja. Terus ternyata beneran datang. Interview sama HR. Setelah interview itu ada proses selanjutnya. Itu last minute disuruh masak. Fast food lah. Fast food. Tapi kita sama sekali nggak prepare untuk masak kan. Cuma pakai baju rapi, nggak tahu mau masak. Akhirnya dikasih waktu 3 jam atau berapa gitu. Suruh belanja. Gue panik kan. Waduh, anjir gue nggak. Kesini gue pikir cuma interview doang gitu. Tadinya aja gue pikir nggak akan ada orang bule. Tiba-tiba ngomong bahasa Inggris. Terus tiba-tiba disuruh masak. Ya udah akhirnya hal yang paling gampang. Terus mereka itu ternyata konsep hotelnya itu Asia kan. Oke. Nama hotelnya itu The Setai South Beach di Miami. Mereka memang konsepnya Asia dan mereka mencari staff-staff otentik orang Asia. Jadi mereka tuh memang punya ngerekrut orang dari India, dari Singapura, dari Thailand. Iya, dan Indonesia. Dan Indonesia gitu. Terus akhirnya gue telepon nyokap kan, masak apa ya? Yang simple, cepat tapi enak. Udah opor aja gitu. Udah gue bikin opor. Nah gue sama sekali belum pernah masak opor. Belum pernah masak sama sekali yang benar-benar otentik Indonesia ya biasa nyaman gitu, yang lulusan sekolah masak ya belum ngerti makanan Indonesia biasanya. Terus habis kayak gitu akhirnya ditelepon caranya gimana, di SMS, zaman dulu belum ada WhatsApp. SMS, setelah itu beli ke Borma, gue inget banget, belanja balik minjem chef code punya temen, bikin kelar jadi. Ada tambahan di tengah-tengah. Oh tambahin juga dish mie goreng. Oke. Oh tambah lagi nih, gue berasa jadi kompetisi. Padahal lagi udah gak apa-apa, gue jalanin. Akhirnya ambil ingredient yang ada. Untung mie goreng kan, jadi kita bisa pakai ingredient apapun yang ada kan. Akhirnya bikin. GM-nya datang ternyata beneran. Tadinya kan hanya HR. GM-nya datang. HR-nya juga nyobain. Terus sama ada agensi yang dari Amerikanya nyobain juga. Mereka makan, ngobrol-ngobrol. Ya udah, habis gitu nanti dikabarin. Nah, untuk posisi apa? Apapun sih waktu itu gue terima ya. Mereka sih mintanya komi. Iya, mas gue aneh ya, komi aja sampai food test di negara beda. Maksudnya niat sekali mereka sekali. Gitu. Maksudnya untuk orang komi kita nyampe sana juga kan pasti belajar dari nol lagi kan. Iya. Bullshit lah, kita habis kuliah tiba-tiba di sana langsung lancar gitu. Iya, mungkin. Chef hotel di US ya. Mungkin. Apalagi kita di sini Celsius, di sana Fahrenheit. Iya. Habis dari sana kayaknya harap-harap cemas sekitar berapa minggu. Nah itu kalau nggak, itu tuh gue pertama kali ketemu si Doni, pernah kesini yang Don Bake Shop. Oh. Itu satu kloter sama gue berangkat. Oke. Gitu. Kalian kerja di hotel yang sama? Kita kerja hotel sama. Wow. Roommate di sana akhirnya. Small world. Don Bake Shop ya kan? Yang dulu kesini masih satu di Mall Ambassador, sekarang udah punya kerajaan croissant sendiri. Udah punya empire. Iya, shout out to Chef Doni. Wow, small world man. Really small. Dan itu di situ gue pertama kali ketemu si Doni, terus ada beberapa teman yang di sana yang benar-benar masih hijau dengan ambisi sama impian bisa keluar negeri, nyobain kerja di sana. Harap-harap cemas sampai akhirnya ada panggilan untuk interview. Gaji gede dong? Lumayan pada saat itu sih. Buat orang yang baru lulus gitu kan. Dulu tuh $11 gak salah. Per jam hour, tuh. Ya. Iya makanya per jam. Per hour 11 jam, lebih dari 8 jam dihitung 1,5 kali 5. Jadi overtime-nya lumayan. Iya, terus di kitchen kan overtime harus terus dulu kan. Ya kan. Ya, ngimpi apa gitu kan, baru lulus itu langsung dapet itu. Gimana sih rasanya lu bareng teman-teman satu negara gitu? Satu sekolah juga pergi ke luar negeri bareng-bareng gitu. Kocak untuk ngadu nasib gitu. Kocak. Kita pasti ceritanya seru-seru dong. Seru banget parah. Dan lucunya gak hanya negara Indonesia doang kan. Kita satu kloter itu ada orang Philippines. Ada orang campur-campur gitu. Dan kita satu ditaruh di satu apartemen. Jadi apartemen itu feel-nya kayak apa ya, kayak kos-kosan gitu. Jadi bukan apartemen, udah kayak kos-kosan gitu. Jadi kita mau berangkat kerja segala macam, tinggal jalan segala macam. Berapa lama di sana? 3 tahun. Oke. 3 tahun. Tapi di Miami itu hanya winter job. Jadi
Di Miami itu kan dia kalau summer tourismnya turun karena terlalu panas kan. Oke. Oh gitu ya. Justru winter mereka laku karena orang-orang yang upstate yang lagi atas, winter kedinginan turun ke bawah. Oh gitu. Gue pikir kebalik. Kalau di Eropa lagi summer malah rame. Iya, oke. Nah di sini winter, di situ orang yang pengen nggak suka dingin turun ke bawah. Terus pas summer lo ngapain? Pulang? Enggak, kita pikir gitu. Wah ini visa macam apa nih? Namanya H2B zaman dulu. Ini visa kita berangkat hanya winter job, terus summer apakah harus pulang? Berarti kita dapat duit di sini, habis sama tiket dong, bolak-balik gitu kan. Tapi ternyata agensinya di sana bisa nyariin kerjaan yang pas-pasan. Ada company yang butuh pekerja hanya summer aja. Jadinya winter dapat, summer dapat di National Park. Gitu. Di National Park restorannya sebenarnya kayak restoran old school gitu. Restoran dari tahun 1940-an kalau nggak salah. Itu benar-benar old restoran kayak diners, tapi itu benar-benar Americana diner banget. Kalau di Miami itu ya lu kerja di hotel di bagian apanya? Awal itu langsung ditaruh di grill station, gue inget banget masih jet lag, ditaruh di grill station. Gue kerja sama yang namanya Harold. Ngomong bahasa Inggrisnya kacau karena dia orang Cuba kan. Ngomongnya nggak jelas, gue langsung ditaruh di situ, langsung di grill, cuma seru, gue suka karena langsung apa ya, adrenalin gitu. Lu nggak ada fucked up gitu? Oh fucked up, fucked up lagi. Tiba-tiba di stationnya dia, gue cuman bantu, jadi gue cuman dengerin apa kata dia aja. Lu butuhnya apa gitu? Oh gue taruh ini. Terus dia ambil ngomong bahasa Inggrisnya nggak jelas kan? Medium, oke. Pencet gitu. Terus si chefnya gue inget banget. Galak banget, orang Irish ya, sambil teriak-teriak gitu, mana gitu lama, dia yang dimarahin, cuman gue ikut nggak enak juga kan. Terus akhirnya setelah selesai service gue bilang welcome to the jungle. Itu beneran kayak pertama kali langsung ditaruh grill station. Akhirnya selama 3 bulan atau 4 bulan itu ditaruh di grill station, sampai akhirnya dipindahin ke grill bukan steakhouse gitu. Oh ya karena lu udah biasa di grill ya kan. Dia ada outlet baru, dia steakhouse dipindahin ke sana. Tapi smaller kitchen, jadi satu orang harus ngehandle semua prepnya dari awal sampai eksekusinya juga segala macam. Dari butchering segala macam. Tapi di situ banyak belajar sih. Abis dari situ lu balik ke Indo? Abis dari situ balik. Harusnya visa. Kenapa pulang? Visa H2B itu sebenarnya bisa diperbaharui. Jadi visa H2B itu yang kita pakai itu seasonal employee. Cuman setelah 3 tahun kita bisa pulang minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah itu kita bisa balik lagi, apply lagi. Cuman pada saat itu kuotanya itu negara Indonesia tuh udah dihapus. Jadi negara-negara yang lain dikasih kesempatan visa H2B. Gitu. Jadi banyak banget barang-barang gue masih di sana, impian-impian masih pada di sana, akhirnya harus gone. Karena gue gak bisa balik. Waktu itu gue ingat banget kejadiannya lagi di Sumbawa. Sumbawa. Lalu lagi jalan-jalan. Lagi spearfishing, lagi seru-seru, tiba-tiba dapat email. Oh shit gitu. Padahal udah dijanjiin di sana udah dapat housing, udah apa. Jadi kan itu harus mulai lagi dari nol, terus waduh balik lagi ke Indo, biasa dapat segini, segini, itu lumayan agak-agak stres gue. Nah terus what did you do? Apa yang lu lakuin abis itu? Balik ke alam waktu itu gue, benar-benar gue bingung, stres mau ngapain ya, gue bilang gue cuma ada tabungan sisa segini, apakah gue teman-teman gue waktu itu si Doni kan akhirnya nggak cabut juga, cuman akhirnya dia pindah ke kapal, kalau gue kayaknya nggak mau deh kapal, gue bilang. Apa gue coba di Bali ya, gue bilang, cuman gue belum siap nih kalau untuk kerja di hotel dan lain-lain. Akhirnya gue bantuin kayak pub punya temen. Sebenarnya dia hanya bantuin karena kasihan sama gue kayaknya, karena belum ada kerjaan, masih stres. Ya udah lo handle di sini aja, yang penting lo dapat tempat tinggal. Di Sumbawa itu? Nah, di Bali. Di Bali. Akhirnya abis dari sana kepikiran, aduh kok gini-gini doang ya.
Terus akhirnya lagi healingnya itu. Iya benar-benar lagi healing. Di situ belajar semua yang gue pengen, kayak gue belajar surfing, gue belajar segala macam yang selalu zaman dulu kehimpit sama waktu kan. Kalau di dapur itu kan betul. Kita nggak punya waktu untuk apa-apa gitu. Nggak ada, literally nggak ada namanya work life balance, itu bullshit gitu. Kalau di luar negeri libur kan sehari, setengah hari buat laundry kalau gue. Exactly. Selalu karena waktu hari biasa nggak sempet, even cuci baju pun nggak sempet kan. Yes. Iya. Laundry. Terus abis itu akhirnya. Apakah itu lu mulai dapat opportunity di content creating? Belum, masih jauh. Ini sebelum itu ikut kompetisi dulu. Oke. Waktu itu ada teman ngajakin, dia tuh orang apa sih namanya? Komunitas yang chef club tuh. Oke, yang chef association gitu. Yes. Saya nawarin, dia dulu sempat kerja bareng satu hotel di Miami juga, dia balik ke Indo lebih awal. Tawarin, Ger, mau ada kompetisi nih kurang orang, mau nggak? Ayo udah deh, nanti tulus. Gue udah lama juga nggak ada dapur beneran. Akhirnya ikut kompetisi, seru nih, muncul lagi. Setelah 3 bulan tuh udah fuck this shit, gue nggak mau berhubungan sama dunia kuliner dulu. Gue mau enjoy sesuatu di luar ini. Di situ mulai, wah seru nih, wah tension nih, terus waduh kompetisi waktu, terus segala macam. Akhirnya ikut kompetisi. Apa kirim ke luar negeri gitu? Enggak. Kita jadi mewakili Bali, salon kuliner yang di Jakarta. Oh, mewakili Bali, oke. Salon kuliner ya, culinary competition. Benar. Akhirnya di situ baru udah ketemu sama anak-anak muda yang tukang masak, yang gaul-gaul. Waktu itu ketemu si Leo, siapa sih namanya? Ivan Leonard, yes. Teman kompetisi si Budi, segala macem. Wah seru-seru juga ya ternyata ya community-nya. Ternyata banyak anak-anak muda yang seumuran, yang maksudnya benar-benar cinta sama, suka banget kayak kompetisi dan lain-lain. Wah mulai muncul lagi tuh. Di situ gue lagi bengong abis kompetisi, muncul lah kocok. Siapa nih orang ya kecil, gue bilang ngomong-ngomong ngomentarin, gue bilang siapa? Mandip. Siapa sih? Gue bilang, dulu gini ya, gue ajak ngobrol nyambung banget tuh. Ada dari ngomentarin sampai ngomongin dry aging, ngomongin segala macem. Anjing, tahu banyak ya. Ini orang siapa ya? Akhirnya gue kepoin. Siapa? Oh langsung gue email. Gue mau dong kerja sama lu. Akhirnya karena menurut gue kalau di dapur itu kayak ini ya, kayak kalau Star Wars tuh kita tuh padawan tuh butuh master gitu loh. Kita harus cari master. Butuh mentor. Iya, kita cari master dari siapa. Kita tunjuk, wah gue mau dapat dari lo gitu. Ilmu apapun itu ya. Apapun gitu, lo mau kasih tahu gue apa, ya chef aja gitu. Karena, tapi gue butuh sosok dulu gitu. Iya. Nah pas lama gue gak ada kerjaan 3 bulan di Bali itu, gue butuh sosok, akhirnya dapet. Ya udah, gue coba daftar. Akhirnya mulai kerja di hotel lagi di Bali. Di Banyantri waktu itu. Oke. Di Banyantri bareng si Mandif itu 2 tahun apa 3 tahun lupa. Apa yang membuat lu udah berarti lu sempat fall off the track tuh kan? Gara-gara urusan visa. Banyak sih yang kayak begitu ya, gue cerita. Sayangnya banyak banget tuh yang begitu. Khususnya di Indo. Terus habis itu lu udah mulai ketemu fire lu lagi nih. Bahkan udah ngikut Chef Mandif. Udah ketemu figur lagi. Udah semangat lagi. Apa yang akhirnya membuat lu switching ke content creating? Dan lu udah lama, mestinya lu udah in a more posisi yang lebih enak dong, bukan komi lagi toh. Bukan. Jadi kan? Pas gue di Amerika pun terakhir itu gue udah sous-chef kan. Gue udah sous-chef, tadinya diajakin ke sana mau CDC di Amerika gitu, dapat housing gitu. Terus itu harus gone, balik lagi. Pantes aja lu bete banget. Ternyata udah mau jadi chef de cuisine. Terus jatuh balik lagi ke Indo. My God. Lamar di Jumana, adanya slotnya CDP. Oh jauh juga ya. Gue mulai lagi dari CDP. Cuman gue hajar karena gue gak peduli uangnya, gue gak peduli apanya, gue pengen belajar. Iya ilmunya lah. Gue perlu ilmunya, jadi gue tutup mata aja gitu. Gua mulai lagi dari nol, jadi benar-benar pakai. Gue ingat banget gue cicilan, gue tinggal sedikit, gue cicilan motor Honda Beat, gue ingat warna merah. Udah, kehidupan gue cuman tas sama pisau dapur sama Honda Beat gue itu udah. Chef life guys. Iya bener-bener seru banget tapi pada saat itu gitu. Gimana rasanya kerja sama orang seperti Chef Mandif?
Belajar banyak sih. Belajar banyak, cuman bukan masalah hanya kuliner aja. Cuman kayak lu kayak butuh visi gitu. Lu ini arahnya mau kemana. Terus belajar konsep. Lu kalau mau buat seperti ini, ininya apa, segala macam. Belum lagi yang lucu dari Mandip itu, dia kalau misalkan mau buat dish itu, dia memvisualisasi bentuknya kayak gimana dulu. Itu yang gue bingung sih. Kalau gue kan lebih rustic sebenarnya ya. Iya. Gue juga sangat rustic. Gue mah makanannya dulu gue. Exactly. Dan itu juga yang bikin gue akhirnya cabut dari fine dining waktu itu. Karena menurut gue terlalu fancy. Karena gue oh my god, so much waste gue bilang. Kayak carrot dibikin perfect kayak gini, so much waste. Terus ada potongan harus kotak si apa nama? Brunoise atau apa gitu. Terus comté potato yang ditumbuk-tumbuk apa? Milfoi ya? Iya, milfoi potato. Yang harus itu di kotak, sisanya dikemanain? Iya betul. Ini secara sustainable, kalau secara bisnis lumayan banyak waste gue bilang. Di situ gue mulai agak-agak udah nggak begitu tertarik. Gue penasaran sama fine dining. Gue di situ mulai kayaknya orangnya tipikal rustic deh. Gue pengen coba hal yang baru. Terus kebetulan dia cabut buka restoran waktu itu Teatro. Di situ gue bingung lagi tuh, ada satu visi. Jalan gue mau kemana ya? Apakah gue keluar lagi cobain restoran yang santai, yang homey. Sampai ada satu momen gue lagi tidur, ditelepon sama chef gue, Ger, tolong besok masuk pagi ya. Kenapa chef? Ya soalnya ada chef siapa gitu. Oke siap. Biasanya kan suka ada chef dari Jerman lah, dari apa yang mau collab gitu di sana kan. Pas datang, ini siapa? Gue bilang buka. Ada pakai celana pendek, pakai kaos kaki, botak. Oh saya ini timnya dari Trans TV. Waktu itu ingat banget Chef Billy Kalangi. Kalau tahu dia lagi mau preparation, terus si Chef Billy-nya itu santai, terus ngeliatin, dipreparein. Dia ngapain di sono? Ini dia konten? Bukan konten, zaman dulu tuh TV ya bener. Jadi host TV. Dia host TV. Hai ibu, jam masak. Akhirnya udah ada. Wah enak banget. Tapi syutingnya di tempat lo kerja. Iya, gue udah bangun pagi-pagi, hangover, terus pas ngeliat, oh enak ya pekerjaan kayak gitu, kayaknya seru. Di situ gue mikir, wah kayaknya seru juga ya. Ini kayaknya apa gue coba ya. Karena di situ gue lagi suka banget traveling, surfing. Kayaknya kalau gue gini gue bisa traveling, gue bisa tetap masak. Terus gue bisa kemana-mana dapet experience baru, jalan-jalan segala macem, tapi dibayar juga. New dream is born. New dream muncul lagi. Kayaknya seru nih. Gimana ya caranya? Akhirnya ikut kompetisi. Top Chef waktu itu. Ikut kompetisi Top Chef waktu itu. Di SCTV. Nah kebetulan gue tuh kebetulan aja dipilih gitu. Kan harus audisi segala macam. Audisi sih. Di Pantry Magic gue ingat banget. Jadi gimana audisinya? Kayak lu kalau zaman sekarang audisi kan lu suruh kirim video sampel gitu. Kalau gini enggak sih. Hai saya Gary gitu. Langsung datang. Jadi mereka ngeliat CV kita terus kita janjian. Terus disuruh masak. Diliatin terus mereka bawa kamera. Berapa lama tuh dari lu lihat itu Chef Billy Kalangi syuting? Gak lama, 3 bulan. Setelah gue ngelihat dia syuting, gue di situ gue udah sah, gue pengen pekerjaan sesuatu yang lain. Akhirnya gue coba audisi belum keterima, gue udah cabut dari hotel. Jadi audisi masih harus nunggu beberapa bulan kan. Gue udah ngomong ke chef gue mau cabut gitu. Gue ngomongnya ke chef, maaf ya chef, begitu gue ngomongnya mau ke Belanda. Padahal sebenarnya enggak. Ya alasan banyak banget. Akhirnya ketahuan sekarang. Maaf ya Chef Agus. Akhirnya keterima. Mulailah di Top Chef itu. Di Top Chef itu gue ngeliat si Denny pernah kesini juga. Denny Boy. Nah itu gue ketemu pertama kali di sana. Satu wave sama Chef Denny Boy. Satu wave sama si Zul kemarin. Chef Zul juga. Satu wave. Wow. Zul itu ini adorable. Cuman kalau pertama kali ketemu pengen nampar. Karena mukanya sengak kan. Itu lo harus tahu ini. Gak tahu dia cerita apa enggak ya. Pas dia pertama kali audisi. Dia datang pakai baju Robuchon, Michelin Star 3. Tempat dia kerja dulu ya. Orang perkenalan, halo nama saya bla bla bla. Dia perkenalan, halo nama gue Zul. Oke Chef Zul.
Itu tuh. Cuman ternyata dibalik semua itu orangnya adorable. Oh, very nice guy, very nice. Ya, pengalamannya luar biasa lucu, juga. Knowledgeable gitu. Iya, dan demen sharing gitu. Iya, demen sharing. Jadi lucu kayak opa-opa gitu kan. Jadi disitulah mulai seru nih. Terus disitu baru mulai, gue udah ke expose sama gini nih, kulinernya masih ada. Terus ada showbiznya juga. Nah disitu ya berharap dong. Siapa tahu keluar dari sini bisa dapet tawaran. Ternyata kan gue gagal ya, gue semifinal gagal menang. Dan di situ juga gue ngerasa. Yang menang siapa sih si Desianto, Chef Desianto. Oh, Chef Desianto yang menang. Berjenggot. Yes. Oke. Dia menang. Terus selesai itu 3 bulan atau 4 bulan nggak dapat kerjaan. Itu lu rencana mau balik industri lagi? Enggak, udah gak ada tuh kepikiran. Di situ gue udah gak ada sebenarnya. Udah gak ada. Gue udah nothing tulus tuh. Oke. Gue nothing tulus, gue pengen nyoba di sini all in. Gue mulai lagi dari awal. Ya malah gambling lagi ya, mulai lagi dari nol. Sous-chef posisi udah lumayan oke loh. Maksudnya dari keuangannya ya, finansialnya gitu. Di luar ya, di Indo enggak deh kayaknya. Iya enggak, jangan dibandingin sama sous-chef lu di luar. Tapi dibandingin lu mulai karir di misalnya di showbiz atau media, itu kan lu mulai dari nol lagi bisa dibilang toh. Betul. Iya kan. Betul, cuman nggak tahu gue punya apa ya, yakin aja gitu. Ya udah gue coba, gue rasanya gue bisa deh di sini. Karena paling banyak kayak kemarin kita sebar question, kita bilang Chef Gary mau datang gitu kan. Paling banyak kenapa switch gitu kan? Kenapa switch career? Iya. Kenapa? Teman-teman gue yang lu ngapain udah capek-capek, lu udah kuliah, lu ngegantungin chef jacket, lu tiba-tiba masak apalah. Gue nggak tahu ya, karena gue pikir setelah gue tinggal di Bali, gue ngerasa the true meaning of gue tuh hidup di dunia itu nggak cuman ini aja loh, kayak nggak cuman kerja doang gitu. Gue tuh kayak gue ngelihat inget banget pas lagi di Bali, gue ngelihat orang, dia nggak punya duit, hidup sederhana, cuma bisa ketawa-ketawa ya. Kok gue stres gitu. Di situ gue mulai ngerasa ada kehidupan lain di luar. Apa yang membuat lu stres? Apa the lifestyle of kitchen? Iya, definitely stressful. Iya, tapi sestress-stressnya lifestyle di gue ngerasa kayak gue nggak mau stuck di satu tempat kelamaan sampai gue jadi stuck di situ terus jadi bapak-bapak. Gue no ini ya, maksudnya gak menjelekkan orang yang udah loyal di satu tempat. Of course not. Dan gue punya banyak banget respect dan teman-teman yang udah lama loyal di satu tempat. Gue gak bisa begitu. Sama. Gue gak bisa. Gue sangat respect. Kayak kemarin ada mixologis namanya Bule. Dia di Union Group. Dia salah satu bartendernya Cocktail Club. Head of Research Development. Udah 13 tahun. Damn. Gue pertanyaannya basically podcast. Lu kenapa bisa stay 13 tahun? Karena gue gak bisa sih. I mean to have that loyalty ya to one establishment gitu. Nah, gue juga kayaknya sama kayak lu. Jadi kayaknya butuh sesuatu yang beda terus gitu. Kayaknya ada setiap berapa tahun coba lagi yang baru. Ya udah akhirnya coba di dunia TV kan, di Kompas TV waktu itu. Kaku banget lah, biasa di depan dapur tiba-tiba presenting gitu kan. Hai, itu gue kalau ngeliat videonya zaman dulu kayak aduh ini apa-apaan gitu. What the fuck am I doing? Gue bilang. Kayak gue sampai mikir gitu, teman-teman gue bener juga ya, gue ngapain sih ngelakuin hal ini, gue memodohi diri gue. Itu terus, waktu zaman yang Kompas TV tuh lagi banyak hire chef muda juga gak sih, kayak Chef Arnold. Gue itu justru terinspirasi dan gue pengen di Kompas karena Kompas tuh punya acara bagus-bagus menurut gue dulu. Punya si ada Arnold, gue inget Arnold, Odi Jamil, Yuda, acara kan keren-keren. Kayak dengan style mereka sendiri-sendiri ya. Gue bilang keren banget. Akhirnya mereka bikin konsep semi petualangan. Ya gue happy dong. Nah ya lu banget. Itu gimana? How did it came about itu offer dari Kompas TV? Lucunya salah satu produser Kompas itu nonton kompetisi. Yang gak laku itu sebenarnya di SCTV waktu itu. Sebenarnya gak laku karena terlalu serius. Kurang drama lah. Kurang drama buat market Indonesia. Betul. Cuman salah satu produsernya nonton. Terus si produsernya namanya Dianda. Dia email apa Instagram ya?
Waktu itu belum zaman Instagram. Belum ada kayaknya Instagram bro. Masih email, terus nyari nomor telepon, akhirnya nyuruh audisi. Audisi di sana ya udah jadi host Kompas selama beberapa tahun, udah ada 2 atau 3 acara gitu dari mereka. Dan lanjut sampai sekarang. Sekarang udah nggak ada, TV nggak ada. Nah pas di Kompas itu gue ngerasa ada switch tuh, orang-orang TV udah pada switch, pada pindah ke PH untuk digital. Di situ gue ngerasa bakalan ada switch di dunia broadcasting. Gue ngeliat Kokiku out of nowhere, wih tayangannya keren nih, udah kayak TV. Dan gue liat bekas orang-orang TV. Di situ gue meeting sama si Nadia. Yes. Meeting, gue pengen dong muncul di Kokiku, soalnya keren. Terus lebih lebih nggak kaku gitu. Nice. Apa adanya, tampilan bagus, YouTube lagi naik, Instagram gue belum ada pada saat itu. Mulai bikin Instagram, mulai belajar. Oh seru juga ya. Cuman di Kompas TV di Koki gitu kan hanya host, hanya bintang tamu kan. Iya. Channelnya kan channel Kokiku. Betul. Salah satu orang yang kerjanya di sana ngomong, Gar kenapa lu nggak coba bikin sendiri aja, ntar kita bantuin. Ya udah gue bikin. Di situ. Tahun berapa tuh? Kayaknya 5 atau 6 tahun lalu deh. Di situ mulai bikin YouTube sendiri. Gue bingung mau bikin apa. Gue nyobain template aja yang gue pelajarin di Kokiku, ya gue bawa. Masak-masak dengan konsep petualangan. Iya, konsep di petualangan, cuman di Indonesia itu nggak seindah itu. Kita mau konsep outdoor, banyak laler, ngeluarin terasi, laler di mana-mana. Pokoknya tidak segampang itu, dan gue semuanya sendiri kan. Terus kamera sendiri, segala macam sendiri. Akhirnya betting lagi on yourself. Gila ya, lu berani banget orangnya cuy. Lumayan, karena mungkin gue masih sendiri ya. Gue masih sendiri, dan gue kayaknya orangnya sangat egois. Jadi gue pengen memuaskan apa yang gue pengen rasain dulu untuk hidup gue, baru gue bisa attract dunia luar ke gue. Karena kalau gue udah siap dan gue udah puas gitu istilahnya. Gue pengen menuhin dulu nih gelas. Kalau gelas gue udah penuh, nah gue bisa nih, gue udah secure gitu, gue udah safe. Nah, buat pendengar-pendengar kita yang bilang, wah iya masak di TV, masak di YouTube lebih gampang lah daripada masak di kitchen gitu. Nah, apa tantangannya lu bikin YouTube channel waktu awal-awal? Jujur awal tuh cara presenting nomor 1. Cara kita melihat ke kamera, terus eye contact ke kamera, itu gak mudah loh. Orang kita gak biasa kayak ngeliat kamera tuh kayak aneh gitu kan. Harus sambil jelasin. Betul, harus jelasin sambil masak, misalkan sambil masak, itu tidak semudah itu. Dan gue punya banyak respect sama orang-orang yang udah lama gitu, kayak misalnya Bu Siska, atau itu gak mudah loh. Kayak legend. Rudy Hoirudin gitu, bisa bikin vibe-nya tuh seasik itu tuh gak mudah sama sekali. Dan apalagi kayak Bu Siska, Rudy Hoirudin, Chef Bara gitu kan, Chef Haryo Pramu yang udah legend. To stay relevant all these years, gua nggak mungkin jadi chef kalau gua nggak nonton acaranya Bu Rudy, Chef Rudy, Bu Siska, gitu loh. Nggak mungkin, gua ngelihatnya di situ. Gila jadi chef ya, jadi masak tuh bisa begini gitu ya. Sampai sekarang pun masih dikenal orang gitu loh. Masih. Gila sulitnya setengah mati loh. Ya kita kadang chef di industri tuh suka menyepelekan kan di depan TV. Enak banget loh kerja gitu-gitu. Cuman pas kita udah nyobain, anjir ternyata susah juga ya. Ternyata bikin eye contact ke kamera gak gampang loh. Ternyata step by step sambil ngejelasin gak mudah dong. Apalagi pas kita mulai YouTube, kita harus belajar teknisnya juga. Kita setting kameranya, lampunya gimana, proses editingnya gimana. Itu benar-benar pas mulai YouTube tuh gue belajar YouTube untuk YouTube gitu. Benar-benar 8 bulan pertama tuh bleeding aja, nggak dapet duit, yang ada duit dari TV investasiin untuk YouTube. Habis tuh untuk kamera, untuk apa, untuk syuting, untuk belanja bahan, nggak ada nonton, sampai akhirnya nggak ada nonton. Sumpah itu dapat 10.000 aja happy banget man. Sampai akhirnya di situ belajar market. Jadi kita harus tahu di hampir semua ya, di bisnis, di apa, kita tahu marketnya itu apa, kita provide. Pada saat itu, dan lu juga tahu lu tuh yang kayak gimana branding lu gitu kan. Pada saat itu ya gue brandingnya sebagai orang yang bekas chef, tukang masak, masak-masak di rumah. Gue ngeliat pada saat itu sama partner gue Black waktu itu, dia orangnya kan mau coba apa aja, yaudah kita bikin yang pedes-pedes itu apa. Akhirnya di situ mulai ada traffic. Oh ternyata Indonesia suka yang masak pedes-pedes. Di situ mulai bikin
ayam 100 cabe, terus telur dadar pakai 100 cabe, terus samyang lah apa segala macam. Di situ mulai ada traffic. Dari traffic belajar networking, kita kolaborasi sama creator-creator lain. Jadi audiensnya mereka masuk ke kita, audiens kita masuk ke dia. Sama kayak kalau di industri ya collaboration dinner kan, kitchen takeover yang dari restoran gitu. Kalau kita track back, sebenarnya sama juga gitu, sama kayak kita F&B business gitu kan. Collab. Kita collab, kita cross promotion, terus segala macam. Cuman platformnya beda aja gitu. Akhirnya di situ mulai growing sampai sekarang sih. Sampai untungnya juga gue ketemu Bella pas di momen guanya juga lagi stuck nih, gue bingung mau dibawa kemana lagi. Selalu setiap 3 tahun 4 tahun gue selalu ada apalagi ya. Gue tuh punya tendensi ketika udah melakukan hal yang gue udah mau, gue udah bisa, ntar stagnan nih. Nah ini yang paling bahaya. Masalah di stagnan ini nih. Either lu ganti lagi ya kan, atau pas mau gimana. Ganti apa nih. Untungnya gue ketemu Bella, dia baru mau mulai YouTube segala macem. Terus kita jadi bikin konten ini segala macem. Terus juga dia ngasih tahu, dia kan dari sama gue kan beda berapa belas tahun ya, 12 sampai 13 tahun. Jadi gue dapet maksudnya sudut pandang dari Gen Z yang dicari seperti apa. Very important. Gue nggak kenal sekali. Sangat men, kayak harus pacing lebih cepat, harus ini lebih kayak gini gitu. Gila sih. Dari dia nggak bisa ngedit sampai sekarang kalau ngamuk-ngamuk ngedit editor dia turun sendiri, dilihatin ini segini mana. I find it very challenging sih itu. Apa yang Gen Z itu loh. Kayak zaman sekarang kan kalau di industri gitu ya sama di tim podcast gue juga kayak lu kalau yang megang sosial media lebih mudah lebih bagus gitu karena mereka tuh sangat in tune to the market kan, apapun itu yang baru-baru. Kalau yang kayak kita kadang udah males kan. Betul. Gitu. Kayak kan? Dari kalau milenial itu kan kita udah biasa sama yang pacingnya yang slow. Kalau yang muda-muda tuh cepet banget. Short span-nya jadi bener kacau banget dan kita kalau nggak ngikutin tinggalan. Kayak sekarang di YouTube aja mereka nge-push shorts. Jadi kalau kita mau naik tinggi kita harus shorts. Itu ambil highlight terbaik. Gue learn it the hard way yang kayak gila bisa begini ya dengan ganti dari YouTube-nya sendiri, ganti algoritma langsung hancur view lu dan kayak udah dari nol lagi gitu. Mulai dari nol lagi, oke sekarang fokus ke short berarti gitu kan. Apakah lu mengikuti itu terus apa enggak? Apa you stay true to your content? Kalau gue bilang di-combine. Jadi memang kita harus ikut market dan kita harus ikut algoritma. Dia maunya kemana. Makanan-makanan apa yang dicari. Konsep video seperti apa. Cuman kita semakin kesini kita pengen harus tunjukin kitanya gak boleh berubah gitu. Kalau gue sekarang brandingan as a couple foodies couple kan. Kita masak bareng, kita traveling bareng. Kita harus bisa nge-branch out dari dua karakter ini, Gary dan Bella ini. Kita bisa kemana aja nih? Bisa ke traveling, misalkan bisa ke home and living, bisa ke beauty gitu di Bella gitu. Jadi kita nge-branch out dari dua ini, kita gabung, kita bisa kemana aja nih? Kita pengen tahu platform apa aja nih, di TikTok, di apa. Terus jadi kita pengen tahu nih yang works yang mana untuk kita, yang gak works yang mana, segala macam. Kapan lu lihat mulai subscriber lu dan view lu nambah gila? Sekarang kan udah gedean, 1 jutaan kalian berdua kan. Gue 1,3, Bella tuh 1,5 sekarang. Karena gue lihat ada switch, nah ini kan bisa dicontoh juga. Gue masih old school, long form video terus. Bella dia lebih update untuk bikin short video. YouTube short atau video tapi pendek? Atau yang video pendek bekasan dari TikTok atau Instagram Reel, posting lagi di YouTube Shorts. Itu perbedaan subscriber countnya itu jauh signifikan. Berbeda kayak 40.000, 50.000 berbeda. Jadi kalau orang yang baru-baru mulai sebenarnya bisa mulai dari Shorts dulu kalau sekarang. Kalau sekarang. Budgetnya lebih kecil, bisa dari HP doang.
aplikasinya sekarang banyak yang gratis dan bagus seperti CapCut dan lain-lain, itu aplikasi yang benar-benar bagus. Auto caption itu paling males di editing itu kita naruh tag subtitle. Sekarang udah auto caption bisa bahasa Indonesia lagi. Iya, caption saya. Gila itu. Betul, sangat membantu. Game changer. Jadi kalau bisa punya HP sama itu bisa mulai sekarang. Kalau zaman dulu awal mulai YouTube itu mereka melihat kualitas kita, terus seberapa bagus audio kita. Sekarang semuanya bisa diginiin terus pakai VO. Betul. Gitu. What is your biggest challenge kalau gitu dalam creating YouTube channel? Awalnya waktu ini sih, kalau gua sama Bella itu menyatukan kita di depan kamera, terus kayak kita kadang tuh gue suka lupa kalau gue itu bekerja bukan sama apa ya maksudnya, gue tuh sama partner bukan sama orang staff gitu loh. Dan itu keasholan orang yang lama di dapur itu kadang suka keluar gitu loh. Iya, gue banget lagi kalau lagi bantuin bini gue. Itu kan. Iya kadang-kadang. Jadi betul sih emang. Tapi kita tuh nggak sadar gitu kan bahwa muka kita tuh senyebelin itu gitu kan. Iya kan kalau di kitchen kan salah, omelin, udah selesai. No hard feeling udah gitu kan. Iya. Tapi di luar kitchen apparently beda jauh ya. Itu gitu. Gua sama Bella tuh kalau misalkan orang yang tahu tuh awal-awal berantemnya banyak karena hal dari attitude kecil yang gue nggak sadar bahwa itu tuh nyebelin. Itu tuh keluar terus di situ. Terus kayak gimana? Kayak misalkan kayak ini udah belum sih? Kameranya belum? Kayak ngomongnya kayak gitu. Kayak seakan-akan nadanya gitu. Kayak sebenarnya nanya bisa, udah belum ya? Kayak gitu. Cuman gitu kan. Jadi nyebelin. Terus juga banyak hal dan kita harus kayak gitu, harus di depan kamera harus kita fine aja. Wah, lu dapat dengar kayak celotehan nyindir-nyindir gak sih kalau misalnya kayak oke, lu tadinya chef industri, terus habis itu mulai bikin video full time, terus kontennya pedes-pedes lagi. Banyak gitu segala macam. Iya, itulah lu menjual diri lu. Iya, jual diri lu sekarang. Sell your soul ya. Iya, kayak wah gue sih gak mau menjual diri gue ke oke siap. Oke siap. Cuma kalau gue ngeliatnya justru kalau orang yang mau transisi itu bukan berarti dia ninggalin, misalkan orang profesional chef gitu. Bukan berarti mereka kalau bikin Instagram atau kayak gitu ninggalin dunia itu, justru meng-enhance menurut gue. Karena udah semakin kesini udah kayak CV aja gitu. Udah kayak portofolio. Orang nggak ngelihat lagi dari LinkedIn, mungkin bisa ngelihat dari profile Instagramnya, collab sama siapa. Kayak yang gue lihat si Adit Sky, dia kan lumayan update sosial media kan. Maksudnya dia masih profesional chef. Cuman dia tahu di Instagram itu suka yang ada show-nya atau apa dilihat. Betul. Terus secara dia social presence juga dia ada gitu. Cuman nggak membuat dia itu lesser than real chef gitu loh. Jadi bahkan meng-enhance gitu. Jadi justru harusnya lebih terbuka sih gitu. Bahwa kalau misalkan kita mengkooperasi dunia media ini, bukan kita menjual soul kita, cuman kita tuh mengintegrasi soul kita itu jadi lebih kelihatan sama orang. Kalau enggak kita kelelep. Kalau enggak ntar kita kelelep sama orang yang tiba-tiba karena modal terkenal doang terus dia tiba-tiba jadi chef gitu. Itu kita kelelep sama gitu, kita yang sakit hati. Kita ya kan? Ngomongin lagi. Biasanya. Ngomongin ya? Ya gitu. Kan banyak. Iya, tapi ya itu dia. Malahan gue sekarang gue sih encourage sih. Gue encourage kayak ya lu sebagai chef, apapun deh, server yang di industri deh. Ya do your personal branding. Kalau lu bartender, yang konten minuman dah. Ya kan, bukan berarti lu mau bikin YouTube channel lebih bagus lagi. Lu jual diri lu, justru gue itu. Betul. Jual diri lu sendiri. Of course sell your soul ya, do yang buat konten yang buat lu happy gitu kan. Ya kalau misalnya Gary dan Bella suka, emang mereka suka makan pedas, mau makan yang pedas-pedas, Indomie 100 cabai apapun, ya udah gitu kan. Kalau lu nggak suka itu ya bikin konten yang lain yang lu suka. Toh gitu kan. Kalau itu nggak kena juga kan. Kan kalau lu ngonten tapi sebenarnya lu benci gitu, ya nggak bakal jadi bagus juga gak sih? Nggak bagus. Iya kan? Karena kita ngonten, kita ikutin market, cuman jangan sampai juga kita membuat sesuatu yang nggak bikin kita happy juga. Kayak gue misalkan review tempat makan.
gue berapa kali datang ke tempatnya, oh ternyata nggak enak, udah matiin kamera. Oh shit. Nggak jadi. Jadi banyak hal-hal kayak gitu. Jadi gue tuh cuman pengen nyobain makanan yang memang gue suka makanannya. Bahkan dulu gue lebih idealis lagi, gue cuma pengen review tempat yang makanan-makanan yang gue suka doang. Kayak ngikutin market. Cuman sekarang kan udah semakin terbuka ya. Cuman kita, tadinya gue gak begitu suka geprekan. Cuman gue tahu audiensnya geprekan, cabai pedes tuh besar kan. Gue datengin, ya udah gue mulai membuka. Akhirnya lama-lama suka. Terus seblak, gue tadinya gak suka seblak. Karena gue tahu audiensnya besar. Gue cobain, menarik juga. Apa yang menarik? Kadang story-story di belakangnya. Betul. Mereka maksudnya tadinya sampai nggak punya kerjaan iseng-iseng perjuangannya itu bisa diangkat gitu. Jadi nggak sebatas kita egois bikin konten views besar itu doang, ternyata harus ada impact juga gitu loh. Itu yang gue banyak belajar dari Bella sebenarnya, karena gue terlalu egois orangnya, nggak mikirin apa. Gue mulai terbuka bahwa kita tuh harus melakukan sesuatu tuh harus ada impactnya ke orang. Terus tim kita juga harus dia ikutan makmur. Jadi tim kita harus ikutan happy, tim kita harus ikutan, kita dapat banyak, mereka juga harus dapat banyak. Harus ada bonus, ada segala macem. Di situ gue mulai terbuka gitu. Oh ya, gue kalau misalkan gue nggak ngerubah diri gue hanya hidup sendiri aja sampai tua gitu. Sampai di situ gue mulai ada switch. Jadi orang itu berarti harus saling berbagi, harus apa. Semenjak switch langsung kita bikin tuh lebih happy, lebih gak ada pressure, lebih fun, terus viewsnya juga masih oke. Tapi juga kita tetap coba hal baru segala macam. Itu sih balance sih. I think it's important sih. Kalau gitu. Wow, man. Gitu. Gue belajar banyak dari podcast ini, man. Oke, next question. Kemarin kan belum lama kayak food content creator terkenal Magdalena kesini, ya kan? Dia bilang sempat bilang kayak ini gue berasa ada jarak nih dari food content creator sama chef-chef di industri gitu loh. Ada banyak yang masih ngomongin food content creator lu tahu apa sih soal makanan gitu segala macam. Lu dari sisi yang udah pernah di dua-duanya, lu masih berasa kalau lu ada jarak gitu? Kalau lu ya? Enggak, kalau di gue justru kadang tuh lucunya kalau si chefnya tahu gue dulu di bekas kuliah, mereka kayak bukannya nyomong malah gimana kayak ngomong, karena ada kayak kode etik kayak ini. Jadi kalau gue ngomentarin pun gue ngomong chef ini terlalu ini harusnya kayak gini kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya kalau di gue sih beruntungnya nggak ada, karena gue pernah ada di industri, gue tahu juga kalau misalkan terjadi seperti ini mungkin di dapurnya kayak gini. Bahkan gue bisa jelasin ke audiens gue gitu. Ini tuh gini karena sedikit overcook, mungkin pas lagi ngungkapnya kelamaan, jadi pas digoreng atau minyak kurang panas. Jadi gue bisa ngejelasin ke audiens gue karena gue tahu di belakangnya seperti apa. Terus kalau misalnya makanan lama, gue tahu juga. Misalkan lagi in the weeds, misalkan di belakang, gitu kan. Ya udah gitu. Jadi di situ gue masih punya toleransi besar karena gue tahu gue pernah ada di sana gitu. Di tengah-tengah sekarang yang food content creator makin banyak, itu gimana lu lihat persaingan lu dengan yang lainnya? Tadinya gue mikir kayak kita semua pada punya ininya masing-masing. Cuman kan kalau food review itu, misalkan ada tempat namanya mie Jebel misalkan, itu satu konten itu semua ikutan bikin konten itu, jadi satu pie itu jadi kebagi-bagi banyak kan. Jadi semua ikut dari sana. Cuma lama-lama kita mikir, ke depannya itu orang jangan nonton video kita hanya based on makanan, cuman harus based on persona kita gitu. Jadi menurut gue ke depannya di channel-channel kita tuh kita harus benar-benar mengeluarkan personanya kita gitu, as a human being gitu. Bukan cuman as a show gitu. Kayak hai, gue lagi mau makan ini, review ini, makanan enak banget, bla bla bla, udah ya selesai. Nggak ada attachment gitu. Menurut gue ke depannya orang itu harus bisa benar-benar connect sama kita gitu. Setuju banget sih. Kayak ini maksudnya channel lu tuh menurut gue, walaupun bisa dibilang kalau di podcast lain wah gede karena lebih masif, cuman yang lu punya tuh audiens yang beneran nonton lu gitu. Betul, gue setuju. Dan hardcore kalau gue lihat. Jadi meskipun lu misalkan gak nyampe jutaan views atau apa gitu, cuman menurut gue yang lu punya itu adalah benar-benar audiens yang hardcore, yang beneran
audience yang bukan netizen biasa gitu. Ngerti. Justru itu yang harus di-build si community. Yes. Nah itu yang sekarang gue sama Bella mencoba build gitu. Kayak community, kayak misalkan kita mau kemana, oh dikasih tahu lebih detail, kita sukanya apa. Terus kalau misalkan ada hal-hal yang kebodohan-kebodohan kita di depan kamera, kita tetap kita liatin bahwa kita human juga gitu. Kegoblokan justru malah kita enhance gitu, bahwa malah bikin jadi lucu-lucuan gitu. Jadi menurut gue semakin kita bisa connect sama audience kita sih itu berharga banget menurut gue. Dan jadi nggak ada yang bisa ngopi, kan lu berdua, siapa lagi yang bisa ngopi gitu kan? Kalau yang main attraction-nya adalah kalian. Betul, gitu. dan itu sangat susah. Susah banget karena mau gak mau kita harus ngebuka ngebuka tirai kita kan. Kita tuh seperti ini loh gitu. Jadi jelek-jeleknya ada yang bisa nerima, ada yang enggak. Jadi itu juga sebenarnya gue agak hesitant awalnya kan. Atau kayak gimana ya gitu. Gue pengennya orang tahu gue segini aja gitu. Cuman ternyata untuk meng-engage itu kita harus bisa lebih storytelling, orang pokoknya itu agak-agak susah, cuman memang kita harus bisa heart to heart sama audience gitu. Begitu kita udah dapet, kita mau ngapain tuh garis keras semua gitu. Dan kita kalau bisa maintain, nggak dihianati itu golden sih. Setuju, dan maintain juga susah sih. Iyalah. What is your proudest moment? Paling bangga apa dari perjalanan karir lu lah? Bukan channel doang ya gitu. Kalau perjalanan karir kayak ada banyak sih ya, kayak dulu pas gue mulai di dunia kuliner itu, gue mikir, dunia kuliner pengen kali ya suatu saat gue bukannya bos gue bule, cuman gue punya anak buah bule, gue jadi bosnya gitu misalkan. Itu kan ambisinya ya. Terus sampai akhirnya pas gue jadi sous-chef di negara orang kan ngalamin tuh. Gue bisa ngebentak-bentak bule-bule. I know it sounds kedengaran kan? Tuh silly and shallow. Gitu kan? Tapi kayak bener sih, emang ada kebanggaan sih. Itu emosi. Itu pas udah gue pikir-pikir lagi sekarang, ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Sebenarnya kalau dipikir semua juga manusia-manusia juga gitu. Cuman kebanggaan gue sih kayak misalkan kita datangin satu tempat, terus orang itu bisa bener-bener yang out of nowhere kan. Kalau misalkan kita datangin satu tempat, terus tempat itu ternyata booming, itu suatu anomali ya. Jadi itu tuh biasanya kombinasi dari memang makanannya enak, orangnya berkarisma dan dia punya own the place dan own the recipe, own the everything. Terus secara tampilan dia menarik. Nah, kita tuh suka ketika ngelihat dari tempat biasa akhirnya sekarang jadi besar, terus bisa growing gitu. Itu kenikmatannya luar biasa sih menurut gue. Jadi proudest moment is ketika kita bisa menjadi impact untuk orang-orang yang pada saat itu tanpa kita ketahui itu mereka membutuhkan itu untuk keluarganya gitu. Gitu. Jadi yang tadinya shallow hanya pengen punya anak buah itu, sampai akhirnya sekarang semakin kebuka bahwa kita tuh kalau bisa ngasih impact ke orang, ternyata yang selama ini kita kerjain, review-review kayak gini, ternyata impactnya bisa besar loh ke orang, bisa kayak sampai gitu. Kalau kita kesana lagi tuh kayak ada dan mereka nggak lupa gitu. Nggak lupa sama sekali. Kayak ada satu tempat di Garut waktu itu, inget banget, namanya Mi Jebel. Dia tuh bekas chef dulunya, bekas chef di hotel, mulai lagi dari nol, bikin mie, bikin seblak, dia bikin mie namanya Mi Jebel, mie pedes banget, cuman rasanya tuh tetap enak. Jadi gak cuma pahit doang. Biasa kalau kebanyakan tuh pahit tuh. Dan gue yang gak kuat pedes sih, lupain aja tuh bikin konten begitu. Itu akhirnya itu dia meledak, semua konten creator datang ke sana. Pas kemarin 2 bulan lalu gue mau bela ke sana, mereka yang kayak ngelihat kita kayak gila happy ya gitu maksudnya. Padahal kita nggak minta sesuatu gitu, karena kita mendapatkan sesuatu juga kan. Kita views itu besar, kita otomatis dapat monetization juga. Cuman kita lebih happy bukan itunya, cuman impactnya untuk dia dan keluarga kecil dia gitu. Itu sih yang kita senang. Iya sih pasti. Happy banget perasaannya, kayak hal-hal seperti itu yang kita cari sih. Gue setuju banget. Gue dari dulu tuh gue pengen kayak, gue tuh pengen do something buat kayak waktu balik dari Eropa gue depres. Kok kayak jauh banget ya budayanya, standarnya tuh jauh banget gitu kan. Gue selalu mimpi gue tuh, gue tuh pengen bikin sesuatu, pengen jadi impact buat kayak ada impact positif deh ke
F&B Indo gitu secara keseluruhan. Karena jauh banget men, mulai dari bahan-bahan ditanam atau dipancing itu jauh banget waktu gue di Eropa di sana gitu kan. Sejauh itu, terus habis itu gue dikarir sebagai chef. Tapi nggak taunya sejak bikin podcast ini mah kan impactnya malah lebih besar dan lebih cepat kalau gue. Itu gue ya, kalau pengalaman gue gitu, gue bisa bantu secara tidak langsung, bantu banyak orang gitu sih. Itu yang buat gue paling happy juga gitu. Dan gak disangka-sangka gitu kan. Gak ada ngimpi gue podcast bro. Gue gak ada apa itu podcast men. Waktu kita di kitchen gitu kan. Waktu lu mulai di kitchen, seblak aja belum diciptakan kali bro. Gak ada seblak, gak ada Instagram, gak ada. YouTube tuh masih baru-baru, gue ingat banget gitu. Gak ada semuanya gitu. Kita juga gak mikir perjalanan kita yang tadinya startnya di A bakalan end up-nya sekarang ngerjain apa gitu. Cuman asiknya sih ya go with the flow aja. Cuman jangan sampai terlena aja, karena gue tuh punya problema terlena sama kalau udah achieve goal, terlena tuh. Jadi harus nyari lagi. Karena gak boleh comfort zone. Gak boleh, itu bahaya banget dan sangat enak comfort zone itu kan. Jadi kalau udah nyampe di comfort zone, itulah butuhnya kita sama a great partner gitu. Jadi karena a great partner itu bakalan ngasih tahu gitu in your face. If you fucked up, you fucked up gitu. Kayak misalkan kayak move your lazy ass gitu. Oke, gitu. Kayak lo benar-benar sama lah kayak partner bisnis gitu. Kalau misalkan we did something wrong, mereka pasti ngomong dong. Iya, yang the good one. The good one. Iya, the good one ngomong, kasih tahu lu salah gitu segala macam. Jadi ya gitu. Jadi banyak orang gampang terlena, termasuk gue gitu. Cuman jangan sampai terlena, terus upgrade terus aja sih. Iya. Kalau biar bisa sustain lama. So what's next for you? YouTube udah besar. Alhamdulillah. Apalagi nih di industri udah pernah juga. Apalagi nextnya? Apakah lo akan ganti karir lagi? Atau lo balik lagi ke industri? Ada chance gak lo balik lagi ke industri? Jujur ada. Oh ada? Jujur ada. Seriusan? Jujur ada. Gue sempat kepikiran. Bella pengen misalkan les apa kayak gitu. Cooking course gitu? Iya, cooking course. Terus gue mikir, pas dia lagi les. Lu aja ngajarin. Itu jeleknya gue. Gue tuh gak bisa ngajarin kayak guru. A good teacher gitu. Gue tuh ada sesuatu gue cemplungin, lu kelelep atau enggak lu survive gitu. Itu jeleknya gue. Itu yang gue pengen ini juga. Nah pas pikiran Bella pengen short course apa gue kepikiran gue bakalan nyobain kerja lagi di dapur setelah berapa lama. Terus gue jadiin konten. Iya. Jadi seru tuh back in the line atau apa gitu judulnya gue. Jadi nggak usah 1 hari lah, seminggu gue balik lagi jadi nol. Gue nyobain semua dari nol. Cuman gue dokumentasi. Harus di restoran yang rame banget. Biar lo in the shit lagi. Kadang gue suka kangen loh. Iya kangen sih emang men. Walaupun dulu suka mimpi kayak suara oh my god iya. Tapi itu sampai ke bawah mimpi tuh suara printer tuh ya. Suara printer tuh ke bawah mimpi itu tuh kayak bitter sweet sih. Pada saat itu bitter, sekarang pas inget sweet gitu kan. Percis banget men sama gue men. Gue mulai meninggalkan on the line di dapur tuh di saat waktu bisnis kalau gue kan udah mulai kayak emang dibilangin waktu itu sama bos gue udah kayak di grooming. Ray lu gak boleh di dapur mulu, lu gak boleh di dapur mulu. Gue bilang kan chef lu bayar gue mau di mana? Dia bilang enggak, lu bukan chef doang, lu harus tahu yang lain, lu harus belajar yang lain. Sampai di ban gue di dapur waktu itu. Iya karena gue paling nyaman gue di dapur, jadi gue di dapur aja gitu. Gue di dapur, gue nggak tahu yang lain urusan bar, gue nggak tahu ini nggak tahu. Sampai kayak akhirnya itu udah mulai kangen sih gitu. Makanya gue kadang-kadang suka pop up masih kan gitu. Seenggaknya dapat vibe-nya lah lagi prep-nya. Itu seru sih. Lu nggak do pop up men. Sekarang kan semuanya lagi suka banyak yang ngajakin kitchen collaboration. Gue malu Ray, gue udah lama banget gue mau bikin dish apa, masa gue bikin seblak. Lah why not? Ya, kalau ada sesuai konsepnya. Ya masa seblak wagyu. Seblak wagyu 100 cabai. Seblak wagyu 100 cabai kan gak lucu. Maksudnya tiba-tiba pop up di mana orang ekspektasi apa. Cuma menurut gue
kayaknya gue bakalan mulai, gue tuh pengen mulai belajar masak lagi. Gue jadiin konten gue belajar masak basic lagi. Jadi mulai gue sambil mengingat, audience juga sambil belajar. Yes. Kayaknya gue mau mulai men-challenge itu lagi. Oh, that's a good content. Iya, karena sekarang tuh gue ngikutin market kan. Tapi gue lupa standar basic-basic yang gue tahu gitu. Kayak gue ngeliat, seru bikin short form video, yang kita bikin video pendek. Kayak gue nonton Andy Cooks di YouTube Shorts. Terus gue ngeliatin yang dari Prancis, gue lupa yang French Canadian. Oh yang, iya. Tahu. Terus gue ngeliat si Binging with Babish segala macam. Oh, proper banget tuh Binging with Babish tuh. Terus gue ngeliat si macam-macam yang gue suka. Menarik ya. Cuman gue mau menariknya, gue pengen bikin, mungkin gue mulai lagi dari nol. Kayak gue bikin, karena gue itu merasa mungkin kalau orang udah lama dapur, gue tahu gue nggak mau lagi. Kayaknya gue harus mulai lagi jadi orang blow on biar gue bisa balik lagi belajar gitu. Oh, I'm telling you man, kalau ya kita berdua udah lama banget nggak servis. Kalau gue servis, kalau lagi pop up ya gue servis di depan jadi checker ya kan. Iya, nggak gampang juga. Tapi gue disuruh ditaruh di grill gitu, di restoran steakhouse rame, mungkin kecot juga sih gue. Tapi gue pengen tuh, itu menarik tuh. Pengen rasanya. Kita ke Sky yuk, suruh Adit maki-maki kita. Ayo, gue gak apa satu station aja. Kadang tuh kalau lo checker malah lebih pusing bro. Apalagi kita belum tahu yang mana yang kompeten pegang ini. Kita belum tahu staffnya. Ya itu ada seni. Tapi begitu flow-nya dapet, itu fun banget. Itu gue dulu paling suka jadi abu aya itu. Nothing like it. Karena lo ngontrol semuanya. Itu kan. Adrenalin rush man. 3 jam, 4 jam tuh hilang, gone. Kayak 15 menit. Lo hilang sekilo kali. Jadi ditunggu guys konten masaknya Chef Gary back in line ya tadi. Back in line. Back in line. Mantap. Wah. Nanti amin kalau gua ada restoran, please do it in my restaurant bro. Nah, sekarang udah ada bura-bura. Iya enggak, tapi bar. Minum, iya. Bisa gue bikin minum, gak bisa gue nyuruh-nyuruh doang. Oke, ini sebelum kita tutup podcastnya kita ada Q&A sedikit dari pertanyaan dari follower and listener kita buat lu bro. Oke. Wah banyak. Oke. Thank you buat pertanyaannya guys, keep them coming. Pertanyaan paling menarik. Kita akan tanya ke tamunya. Lu kan dulunya @bapake Syafia. Oke. Lu kan dulunya ex-professional chef yang sekarang jadi content creator makanan. Sering ngerasa jenuh gak sih harus review makanan yang standarnya kadang harus pura-pura suka karena di endorse atau dibayar? Jujur iya lagi, suka ada jenuh. Kayak misalkan kita tahu harus review, cuman pada saat itu ada masa kita makan geprek lagi gitu. Cuman yang jelas kita masih review tuh harus sesuatu yang kita suka dan memang beneran kita doyan gitu. Soalnya kalau enggak kelihatan di kamera kan. Dan gue tuh udah lama kalau review tempat atau resto itu kita jarang banget, apalagi UMKM. Yang namanya endorse atau kayak gimana. Yang ada ya udah kita datang langsung kita mau syuting dong di sini gitu. Karena kecuali brand ya, kalau brand itu kesempatan. Kita cari lu mau masuk ini. Jadi kita lebih suka review tempat, tapi ada brand masuk seperti minuman. Lu kan kemarin sama sambal keliling Indo lu. Iya kan udah lama tapi ya itu. Kecap dulu. Oh kecap itu fun banget itu. Iya. Wow, iya itu. Kecap ABC 3 tahun. Lu kalau that must be a lot of fun man. Wah itu. Dan kesampaian dong. Yang banget. Dari lu lihat menurut gua, dulu lu lihat waktu pertama kali mimpi lu mau jadi chef di TV, kesampaian tuh. Itu pinnacle yang gua impikan itu. Benar-benar lu traveling. Bawa brand besar, lu traveling, lu ketemu sama orang, lu masih masak. Dapat. Cuman habis dari sana ya lu udah nyampe sini harus cari sesuatu lagi itu. Di situ mulai apain lagi ya. Gitu. Bahaya itu. Tapi congratulations man, itu fun banget sih, amazing. Oke, pertanyaan kedua @penjelajahcafemedan.id. Oke. Apakah boleh menurut lu seorang yang tidak pernah bersinggungan dengan dunia kuliner menjadi seorang food content creator atau food blogger? Sorry kalau menurut gue boleh-boleh aja sih bro, terserah orang. Tapi emang iya boleh. Iya boleh lah. Justru menurut gue kita harus ambil itu as orang yang memang gak biasa review, cuman dia penasaran sama tempat itu gitu. Cuman jangan pura-pura lu ngerti hal itu gitu. Jadi gak usah, ini enak rasanya gitu, gak usah. Ngomong apa adanya aja.
Aku tuh bingung misalkan ini enak tapi menurut aku enak atau kayak gimana, sejujurnya aja. Boleh, yang nggak boleh lu kasih rating tanpa pengetahuan 7/10, 6/10 itu. Aku juga. Gue sebel sih kalau itu, kalau gue. Satu itu doang gue sebel, jangan kasih rating please. Website aja rating kita sebel kadang-kadang, ya begitulah. Nomor pertanyaan 3, have you prayed? Dulu berangkat ke US, apply langsung melalui email ke company atau agensi tadi sudah kejawab ya. @dandy_dsu, Chef Gary, saya suka banget kontennya karena beda dengan food blogger yang lain. Next mau bikin apa lagi? Kalau di YouTube ada konten yang lain lagi gak selain back in line tadi? Back in line aja justru belum jalan. Kemarin tuh gue sama Bella bikin bakmi versus bakso. Oh. Jadi itu gue nonton. Si Bella tuh kan pecinta bakso, gue pecinta bakmi ya. Okay. Jadi kita traveling ke kota-kota, nyari bakso terbaik, mencari bakmi terbaik. Iya. Gue itunya lihat Bella makan cabenya banyak banget sih. Gue gila sih. Masalahnya cabe dan cukanya itu loh, Pak. Gue nonton itu kebetulan di tempat PH-nya temen gue. Yeah. Gue lagi nonton lu berdua. Oh, saya mau bakso. Kayaknya mantep tuh, kayaknya enak tuh. Dituang cabe sebagai gitu. Gue nggak. Wah, itu cukanya itu yang bahaya. Cabenya oke lah. Oke, yang terakhir @Saktiansyah Nursandi 6868. Rindu gak kerja di dapur dengan kekacauannya atau udah nyaman banget jadi vlogger? Rindu lah pasti, semuanya pasti rindu. Dapur tuh kacau tapi ya kan? Fun gitu. Ketika momen kita beres service, apalagi running smooth, semuanya happy, yang makan happy, service happy. Bos bilang, good job chef gitu kan? Segitu, ditepuk belakang. Gitu, sampai dikedipin gitu, wah anjir, rasanya itu kayak, kira tuh di dunia ini diciptakan untuk menjadi ini gitu kan. I was born to do this gitu, I have purpose gitu kan. Itu menurut gue setiap manusia harus mencari dan mendapatkan sih. Ketika kita mendapatkan purpose gitu in life gitu, goals. Nah cuman untuk dapat purpose itu harus ada goalnya dulu. Apa purpose dulu baru goal ya? Pokoknya itu deh, kalau udah dua itu dapat, itu of enak. Of course goal dulu sih, kalau gue bilang goal lu mau jadi apa gitu sih. Dan itu bisa untuk apapun kan, kayak sekarang gue punya banyak waktu luang, gue pengen lebih healthy, gue pengen lebih apa. Jadi, you look way healthier. Ya karena dari dulu gue gak punya, gue lihat ya. Gue gak punya dulu, gak ada waktu untuk olahraga atau apa. Cuma gara-gara Bella dulu jadi awal-awal food vlogger, dia naik 10 kilo. 1 bulan loh. Akhirnya udah gue ikut olahraga juga. Akhirnya gue jadi lebih kuat segala macam. Itu dia. Dan itu banyak lah goal-goal lain dan ini lain yang bisa dikejar gitu. Yes. Oke, Ger, thank you banget. Sama-sama. Buat waktu lu. Busy man. And salam ke Bella, semoga sukses channel kalian. Amin. Dan Your Doggies. Oh yes, semoga sehat. Bentar lagi udah punya baby. Yes, sukses ke depannya dan kita tunggu guys kontennya Chef Gary yang back in line tuh, must be super fun. Yes, and thank you ya guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Chef Gary. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio. Kita ada di YouTube and all other podcast platform. Yang belum subscribe di channelnya Chef Gary dan juga Bella, jangan lupa subscribe, follow. Instagram lu apa? Gary Girianza. Oke. Bella? Bella Kuku Tanisya. Oke. Ya dicari aja, nanti kita tulis di sini Instagramnya. Buat yang Spotify lihat videonya, nanti kita kasih tahu Instagramnya mereka. Follow konten mereka. And ya udah, thank you banget. Semoga sukses. Thanks for watching guys. We'll see you next time. Bye bye.